Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video terbaru tentang Rocky Gerung ditelepon Pak Prabowo. Judulnya benar-benar bikin penasaran. Benarkah itu? Kita akan segera bahas videonya. Jadi di Jakarta ada kesibukan untuk menyusun kabinet. Isinya apa? Tuker tambah ekonomi, bukan tuker tambah ekologi. Jadi dari awal kita bisa bayangkan kerusakan ekologi kita akan menjadi-jadi di era berikutnya. Karena nggak ada menteri yang diangkat secara volunteer oleh kekuasaan politik. Prabowo misalnya angkat, Dedi adalah menteri. Apa namanya? Ketua BPN. Grace, Menteri Kehutanan. Tapi apa kapasitas dia? Apa kapasitasmu? Otak. Pemerintah nggak perlu otak, dia perlu dengkul. Karena itu Anda akan lihat kabinet itu isinya adalah dengkul ketemu dengkul. Di sini otak ketemu otak. Jadi kita lihat kontras yang memungkinkan kita marah. Tapi kita sekarang berpikir kemana kemarahan itu kita muarakan ke dalam politik alternatif. Itu pentingnya membentuk kekuatan untuk mengatakan tidak pada birokrasi, tidak pada oligarki, tidak pada, belum ada potretnya ya, belum diganti. Kan saya bayangkan seluruh proposal kita hari ini dibuatkan executive summary 4 halaman, lalu kita serahkan pada seseorang yang akan mengganti orang itu. Mampu nggak dia berpikir tentang itu? That's our point. Kita mau hadiahkan apa pada kabinet berikutnya? Kalau yang dicerna di kepala mereka ada bagaimana APBN itu dibagi habis ke Banggar, badan anggaran, yang siap partai politik. Jadi krisis itu, krisis yang akan memungkinkan kita frustrasi ke depan. Saya nggak tahu berapa banyak kalian di sini yang ikut nyoblos. Saya udah 2 kali golput. Saya nggak percaya. 2019 kampanye persaingan antara Prabowo dan Jokowi. Satu waktu saya dengar kampanye Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, saya akan mencetak 20 juta hektar sawah. Oke. Pak Prabowo dengan cerdas menghalangi jalan pikiran itu. Dia bilang begini, Anda Pak Jokowi mau bikin sawah 20 juta hektar, airnya dari mana? Lalu Prabowo bilang, saya akan membangun 20 dam besar di Indonesia. Oke. Terjadi kompromi yang tidak disengaja di situ. Dua-dua nggak saling tahu. Lalu satu kali wartawan tanya ke saya, bagaimana pendapat Pak Rocky tentang soal itu? Saya bilang, saya tinggal di lahan 800 meter di rumah saya itu di Sentul, di ketinggian kira-kira 700 meter. Suhunya sangat enak, saya nggak perlu AC itu. Kalau malam hari suhunya bisa turun sampai 19-20 derajat Celcius. Itu suhu kamar pengantin. Jadi suatu ditanya begitu, saya bilang, waduh, kalau saya pilih Jokowi, dia akan ambil tanah saya untuk bikin separuh itu untuk bikin sawah. Kalau saya pilih Prabowo, separohnya dia akan ambil untuk bikin bendungan. Jadi 2 orang ini akan mencaplok tanah saya. That's the logic of ecological mode of thought. Itu dasarnya kan. Kemampuan kita untuk mendalilkan. Apalagi pula ini ada telepon. Bentar. Prabowo nelpon disuruh Jokowi.
Oh itu ya judulnya. Prabowo disuruh Joko. Mungkin ada intel di sini melaporkan ke istana. Saya lanjut ya. Ini di Universitas Katolik Wijaya Mandira. Ini adalah upaya jadi untuk narasumber bertanding menyediakan energi dunia. Ditelepon lagi tuh. Bertanding. Coba saya buka supaya dia dengar ya. Jadi kita ada dalam keadaan yang memungkinkan kita bekerja sama untuk memikirkan mungkin nggak Indonesia jadi produsen energi terbarukan. Itu pertanyaan inti bagi kabinet nanti. Saya kasih ilustrasi singkat tentang recent political issues di tingkat global. Ada yang dari jurusan hubungan internasional di sini. Siapa yang belajar politik internasional? Grace belajar. Ada. Oke, semester berapa kamu? Ya. Universitas Pelita Harapan jurusan hubungan internasional. Semester berapa? Oke, sudah selesai. Selama kamu kuliah, kamu berlangganan nggak majalah semacam foreign policy? Ya. Apa? Oke, saya anggap aja saya dengar walaupun saya nggak tahu apa isinya. 2 minggu lalu, majalah Foreign Policy, majalah yang menganalisis gejala ekonomi, politik, security, ideologi dunia. Tiba-tiba di majalah itu ada tulisan Luhut Binsar Panjaitan. Biasanya saya berlangganan majalah itu dari zaman mahasiswa karena saya sekolah pertama Fakultas Teknik, sekolah kedua Fakultas Hubungan Internasional, lalu banyak sekolah lagi itu. Terakhir sekolah filsafat. Di majalah itu Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis satu artikel yang sangat kontroversial. Dia bilang begini, EV Amerika, apa namanya, electronic vehicle, mobil listrik hanya akan tergantung pada nikel Indonesia. Kami Indonesia menyodorkan kerjasama soal nikel tergantung pada Amerika. Kalau Anda sekarang saya tafsirkan sedikit mengancam artikel itu. Kalau Anda tidak mau, konsekuensinya Anda tanggung. Intinya begitu artikel itu. Mungkin 3-4 halaman. Agak aneh buat saya. Karena foreign affairs itu adalah memuat hasil kajian akademik. Sementara Pak Luhut Binsar Panjaitan bukan rektor Unwira, bukan seorang akademisi, tapi seorang politisi. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana mungkin artikel itu tiba di foreign policy, dan pasti akan dibaca oleh Joe Biden di dalam asumsi beliau, atau akan dibaca oleh investor-investor yang sedang melakukan riset tentang energi terbarukan, energi alternatif. Jadi bayangkan Indonesia frustrasi sehingga mesti menulis paper itu. Mungkin Pak Jokowi udah kesel karena ditipu terus oleh Elon Musk, terakhir ditipu oleh Apple, maka dia ancam Amerika dengan pikiran yang seolah-olah akademis karena ditulis di jurnal akademis, padahal itu adalah proposal politik, juntok proposal bisnis. Jadi Anda bayangkan bagaimana proyek energi Indonesia itu bahkan diupayakan untuk dipamerkan, dijual murah dengan artikel semacam, mungkin itu artikel sponsor aja, saya nggak tahu. Mungkin ada orang yang buatin itu atau redaksi menganggap ya muat aja lah buat sekaligus nunjukin bahwa ini kebodohan Indonesia begitu tuh. Satu waktu kita akan tahu apa motif itu. Jadi Indonesia frustrasi karena nikelnya itu
Di dalam penelitian dunia tinggal 8 tahun habis nikel itu. Akibatnya apa? Semua pemain nikel berupaya untuk mengeruk lebih banyak lagi karena tahu akan habis. Perspektif ekonomi yang bertentangan dengan proses ekologis. Mestinya kalau tinggal sedikit jangan lagi dieksploitasi. Kan begitu rumus oikosnya. Bukannya kita sudah tidak lagi mengeksploitasi sumber daya alam kita, makanya gencar-gencar dilakukan hilirisasi agar supaya semuanya produknya dikembangkan di dalam negeri. Bukan seperti itu. Ya, bagaimana pendapat kalian semua teman-teman ya? Apakah benar sambil dia memberikan ceramahnya ya, pidato dan isi kepala kepada mahasiswa yang begitu menikmati? Saya nggak tahu ya ini dalam acara apa. Tapi katanya Pak Prabowo lagi nelpon sama dia, disuruh Pak Jokowi, katanya ada intel. Memang benar atau enggak? Pasti itu bohong teman-teman ya. Ya saya sih memang kalau kita mengakui bahwa dia adalah seorang akademisi, tapi budi pekerti dan akhlak sopan santun itu benar-benar tidak berjalan seiring dengan itu. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless. Bye guys.